Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu guru, terkadang kita tidak menginginkan peserta didik untuk mengakses semua materi pembelajaran yang kita buat. Kadang-kadang kita hanya ingin supaya yang tampil di dalam aplikasi Moodle itu hanya per sesi gitu, pertemuan pertama aja dulu muncul, nanti kalau udah minggu depan kemudian baru munculkan pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi tidak muncul keseluruhannya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk membuat supaya hanya tampak di tiap pertemuan, ada settingannya Bapak Ibu. Ada dua teknik yang bisa saya lihatkan kepada Bapak Ibu untuk membuat hanya satu atau dua saja tampilan. Yang pertama adalah dengan cara hide atau disembunyikan. Nah, caranya begini, Bapak Ibu kita balik dulu ke yang aplikasi kita ya Bapak dan Ibu ya, yang kontrolnya Bapak Ibu ya. Nah, pertama kali untuk hide, Bapak Ibu kita klik dulu manage course di sini Bapak dan Ibu ya. Manage course. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu akan masuk ke sini yang bikin new kategori, tapi Bapak Ibu klik dulu cari yang materi yang konten yang akan kita mau sembunyikan, misalnya di kelas 10. Nah, klik dulu biologinya, materinya, kemudian tarik di paling bawah. Nah, di paling bawah ini, nah biologi bab ini kelihatan semua Bapak Ibu ya. Nah, untuk menyembunyikannya, di sini Bapak Ibu lihat ada tanda mata. Nah, mata ini kalau Bapak Ibu klik, itu akan hide dia, sembunyi. Misalnya saya mau menyembunyikan semuanya tinggal muncul hanya satu, yaitu pertemuan pertama. Tinggal klik seperti ini Bapak Ibu ya. Ini hide nih. Nah, hide, 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 disembunyikan. Nah, kalau kita lihat kemudian di siswanya Bapak dan Ibu, nah kalau kita refresh, maka cuma satu bab yang muncul. Jadi itu teknisnya, seperti itu. Kemudian itu teknik hide. Teknik hide juga bisa dilakukan per bab Bapak dan Ibu ya. Per apa per pertemuan di dalamnya juga bisa kita model hide. Contoh Bapak dan Ibu ya, kita masuk dulu untuk ke dalamnya. Ini saya munculin dulu yang kedua biar ada dua aja. Jadi kalau pengen ngebalikinnya tinggal klik lagi sehingga matanya kelihatan. Nah, kalau kita refresh Bapak dan Ibu yang di siswanya, nah ini dua. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang pada saat klik misalnya. Nah, kita juga bisa menyembunyikan materi salah satunya ini bisa kita sembunyikan Bapak dan Ibu dari siswa. Nah, um, di sini saya mau menyembunyikan misalnya ada materi yang saya nggak mau dilihat dulu oleh siswa gitu, nanti aja dilihatnya. Turun edit ini dulu ya biar muncul yang buat ini Bapak Ibu ya. Di sini kosong nih buat ngeditnya. Jadi turn edit in on. Nah, kalau udah muncul seperti ini, saya misalnya mau menggagalkan Vicon. Kalau di delete sayang gitu ya. Saya masih ragu-ragu. Nah, klik aja di sini edit. Kemudian di sini hide topic. Maka satu topik yaitu Vicon itu akan terhide ya, akan tersembunyikan, hidden from student. Kalau kita lihat lagi di siswanya, ini yang Viconnya kita refresh. Maka kemudian kita tidak lihat lagi Vicon. Seperti itu, karena udah disembunyikan. Jadi kita lihat ke gurunya, nih Viconnya sembunyi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk kemudian menyembunyikannya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau menyembunyikan materinya aja, saya nggak mau lihat, tapi saya mau lihat anak-anak ngelihat bahwa sebenarnya di sini ada materi tapi belum dibuka. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, editnya bukan di sini, bukan di sini, tapi yang bawahnya, yang di aktivitasnya gini nih. Yang kalau kita tambahin, dia muncul gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini nih edit, kemudian di sini ada tulisan hide. Nah, klik seperti ini. Maka di sini tertulis hide from student yaitu di kotak abu-abu ini. Jadi ininya tetap nggak terhide. Nah, sekarang kita lihat coba untuk materinya. Kita refresh. Nah, materinya muncul tulisannya, tapi materi nggak muncul. Seperti itu. Jadi seperti itu bedanya. Nah, kita bisa bisa kemudian di sini juga demikian. Yang ininya diedit, hide, seperti itu. Tugasnya juga di kita hide. Maka kemudian kalau di siswanya saya refresh, nah kayak gini. Berarti untuk bab satu ruang lingkup ada tuh dua tiga ada tiga hal yang akan dilakukan oleh siswa yaitu materi, forum diskusi, tugas ruang lingkup. Hanya belum kelihatan, belum bisa diakses karena dibatasi oleh gurunya. Seperti itu. Nah, hanya kelemahannya dengan menggunakan teknik hide ini, Bapak Ibu harus standby pada saat mau belajar. Bapak Ibu harus ngebukanya satu-satu. Jadi Bapak Ibu ntar masuk ke sini, kemudian pada saat kita udah pengen belajar, ininya dibuka Bapak dan Ibu ya.
di show topiknya dibuka lagi, kemudian mana yang kita sembunyikan dibuka-buka lagi Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Nah, repot sekali emang. Ini di show lagi, kemudian ini juga di show, kemudian tugasnya juga di show. Nah, gitu doang sih sebenarnya ya, nggak sampai 1 menit gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu siswanya kemudian refresh, maka ini akan muncul lagi tuh seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Hanya masalahnya kadang-kadang kan kita maunya otomatis gitu nanti kebukanya pada jam yang telah kita tentukan gitu. Walaupun udah sederhana banget nggak sampai 1 menit gitu ya untuk melakukannya. Nah, untuk ngatur jamnya ini bisa Bapak dan Ibu ya, nggak ada masalah. Saya kembali dulu kemari. Hanya masalahnya itu adalah nggak ada masalah, tapi ada masalahnya ya Bapak dan Ibu ya. Masalahnya dia tidak bisa di, di, dimunculkannya per satu pertemuan gitu diaturnya. Dia bisanya diaturnya adalah per materi yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur kapan muncul Vikonnya, materinya juga, kemudian forum diskusi sama tugas ruang lingkup. Itu bisa kita atur Bapak dan Ibu. Caranya adalah dengan teknik yang namanya restrict access. Jadi akses yang dibatasi seperti itu. Nah, kalau saran saya sih kalau pada saat Bapak Ibu bikin per pertemuan, itu batasi saja hal yang vital, yaitu apa? Yaitu tugasnya. Karena di tugas inilah peserta didik kan ngumpulin tugas. Nah, kalau dia udah ngumpulin tugas, maka pertemuan tersebut selesai gitu. Nah, um, kalau untuk materinya saya pikir biarkan saja gitu. Karena biarkan anak-anak untuk belajar lebih dulu, it's okay, nggak ada masalah gitu. Toh dia juga bisa cari informasi di tempat lain. Oleh sebab itu maka kalau menurut saya ini kemudian forum diskusi itu biarkan saja gitu. Kalau dia nanya duluan biarkan saja toh kita jawabnya tetap di hari H pada saat kita ada jamnya gitu Bapak dan Ibu. Hanya untuk tugas harus kita kunci karena kalau tidak dikunci dia kerjain duluan gitu. Seperti saya bilang nanti dia bisa jadi sebulan selesai belajar biologi kemudian dia akan fokus anak-anak di mata pelajaran lain gitu. Kan jadinya nggak sehat persaingan dan irama jam kita jadi berantakan gitu Bapak dan Ibu ya. Oleh sebab itu maka untuk aksesnya, untuk ngebatasinnya, itu caranya adalah Bapak Ibu masuk ke edit di sini. Nggak bisa di sini Bapak Ibu ya. Jadi dia tetap di sininya. Edit di sini. Oh, sorry. Kemudian edit setting. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tarik ke bawah. Itu akan ada yang namanya restrict access. Nah, restrict access ini yang batasin tadi. Tinggal klik add restriction. Nah, restriksinya Bapak Ibu di sini ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 teknik ya. Pertama adalah dengan activity completion. Jadi dia baru bisa mengakses file yang kita tentukan tadi yang dibatasi kalau dia udah komplit yang atasnya. Komplitnya caranya gimana? Yang tadi yang kotak-kotak biru yang di pertemuan kedua saya udah jelaskan ke Bapak dan Ibu ya, yang di kecontreng kalau dia udah melakukan kalau Vicon dia udah melakukan Vicon dia akan kecontreng. Nah, kayak itu bisa dibatasi dengan gitu. Atau dengan nilai gitu. Nah, ini enaknya gini, kalau misalnya ada pertemuan pertama dia nilainya belum mencapai KKM, Bapak Ibu bisa ngebatasin dia dengan grade tadi. Sehingga nanti pada saat dia belum sampai KKM, dia belum bisa mengakses tugas yang pertemuan kedua. Nah, itu bisa diatur di sini. Kemudian yang date, kalau date ini berdasarkan tanggal. Nah, hari ini saya akan belajarin Bapak Ibu tentang masalah tanggal aja dulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi tanggal aksesnya kapan gitu. Nah, kita klik tanggal. Nah, saya mau nih, kalau sekarang kan tanggal 20, saya ingin anak-anak bisa mengaksesnya di tanggal 22 gitu, misalnya Bapak dan Ibu ya. 2 hari kemudian. Jamnya misalnya saya mau mereka bisa mengaksesnya jam 10 misalnya. Karena jam pelajaran saya jam 10 misalnya. Udah selesai Bapak dan Ibu, kemudian itu aja ngaturnya. Kemudian di save. Nah, kalau udah, maka akan ada peringatan restrict seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau awalnya kan, kalau belum di restrict, siswa kan klik ini ya, tugas ruang lingkup, nanti dia masuk ke sini, kemudian bisa akses soal ini gitu ya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu apa? Tugasnya. Nah, kalau udah di restrict seperti ini, siswa nggak akan bisa akses kecuali di tanggal 22 ini. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu ya. Ini saya refresh dulu yang di siswanya. Ya, udah di refresh. Maka nanti nah, ini ada tulisan restrict. Artinya apa?
ininya sih, file-file tulisan ininya kelihatan masih, tapi begitu dia mau ngakses tugasnya, dia nggak bisa nih, tuh. Dia jadi abu-abu dan nggak bisa diakses. Itulah yang maksudnya dengan restrict. Nah, kita bisa lakukan ini di semua materi yang telah kita buat, tinggal kita lihat jadwal pelajaran kita, hari apa, jam berapa, Bapak Ibu lakukan restrict ini gitu. Jadi selesai. Kalau saran saya sih ininya biarkan saja gitu. Materi segala macam. Kalau tanya gimana untuk saya tetap mau menyembunyikan diskusi gitu misalnya. Bisa aja gampang Bapak Ibu sama teknisnya seperti tadi. Masuk ke forum diskusi. Jadi ini hampir semua semua aktivitas itu bisa di restrict ya Bapak dan Ibu ya. Hanya kan jadinya salah satu edit setting, forum diskusinya, kemudian nah ini restrict aksesnya. Selalu ada restrict akses, kemudian date-nya berubah jadi di tanggal 22, jamnya jam 10. Nah, itu save. Selesai Bapak Ibu, maka ini jadi berubah jadi restrict. Kalau di siswanya kita refresh, maka forum diskusinya udah nggak bisa diakses. Seperti itu. Dia nggak bisa ngisi diskusi. Nah, bagaimana dengan materi? Saya juga mau menyembunyikan materi. Materi juga bisa Bapak dan Ibu sembunyikan. Hanya di sini Bapak dan Ibu ya. Untuk materi, itu kalau kita buatnya pakai label ini, label yang ini ya Bapak dan Ibu ya, add activity. Nah, kalau Bapak Ibu buatnya pakai label, bikinnya, maka dia tidak tersembunyi yang ada di sini nih. Yang tampak ini tidak akan tersembunyi walaupun Bapak Ibu batasin aksesnya. Contoh ya, edit setting. Restrict access, add restriction, pakai date 22 jam 10. Kemudian kita simpan. Nah, lihat Bapak Ibu, ini materinya udah terrestrict ya. Tuh, restrict. Sekarang kita lihat di siswanya. Nah, ini udah di-restrict nih. Tapi karena restrict itu kan hanya mau merestrict kalau dia link ya Bapak Ibu ya. Kayak ini tugasnya kan dia begitu diklik linknya hilang gitu. Jadi restrict itu hanya terbatas pada link. Nah, ini juga begitu klik baru masuk ke link forum. Sedangkan kalau materinya kita buat pakai label, dia kan nggak link, tapi langsung muncul di sini. Maka semua yang muncul itu tetap bisa dijalankan Bapak dan Ibu ya. Seperti ini contohnya. Dia bisa tetap dijalankan. Videonya itu masih bisa diakses gitu. Ya, tuh Bapak dan Ibu ya. Biologi itu masih bisa diakses dari ilmu pengetahuan alam yang kalau Nah, siswa masih bisa lihat Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Masih bisa diakses. Bahkan websitenya juga yang kita materi pelengkapnya, itu masih bisa diklik Bapak dan Ibu. Dan dia akan lari ke website yang telah kita ajukan tadi. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini masih bisa diakses gitu Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi restrict ini terbatas kalau untuk label dia gagal total untuk merestrictnya. Seperti itu. Kecuali kalau kita bikin yang materinya dalam bentuk link bukan yang ini Bapak dan Ibu ya. Bukan yang pakai label. Nah, kalau kita bikinnya pakai page, URL atau file, folder, ini bisa disembunyikan semuanya. Nah, untuk membuka restrict, caranya Bapak dan Ibu ya, ini tinggal klik ini aja nih. Klik silang ini, delete ini. Maka dia restrictnya akan hilang. Seperti itu, tuh tanda restrictnya akan hilang. Nah, kalau ini kan kalau kita bikinnya pakai page, tombolnya seperti ini forum diskusi yang materi. Nah, kalau kita pakai page-nya halaman seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau kita klik dia akan lari ke link sini kan ya. Nah, yang page satu halaman ini gitu. Ada video, ada linknya. Seperti itu. Nah, kalau ini dia bisa di-restrict. Ininya tetap masih muncul, tapi link untuk metode ilmiahnya dia akan hilang. Seperti itu. Nah, kita lihat coba di siswa ya Bapak dan Ibu ya. Nih, pertemuan kedua Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia bisa akses tuh materinya. Tapi begitu kemudian saya batasi aksesnya, maka klik edit, kemudian kita batasi dengan
restrict access, pakai tanggal, kemudian saya arahkan di tanggal 22 baru bisa diakses jam 10. Kemudian saya save. Maka kemudian di sini udah ada tandanya, kita balik ke siswa, di refresh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa telah ada tanda restrictnya, maka kemudian di sini linknya nggak bisa dibuka tuh, mengandalkan bahwa dia tidak bisa mengakses materi yang dalam bentuk page yang dia dilarikan ke halaman link berikutnya. Nah, seperti itu terbatas aksesnya. Jadi dia nggak bisa lihat materi yang telah kita buat. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau untuk mau membatasi itu hanya bisa dibatasi yang berlink. Kalau tidak link ya tidak bisa. Demikian Bapak dan Ibu tentang bagaimana cara mengatur waktu pemunculan materi di dalam Moodle. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.